Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatihah Hoirinisa, NPM 22130230025, kelas 4C Pendidikan Kimia Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi sifat koligatif larutan, yaitu tekanan osmotik pada larutan non-elektrolit. Adapun kompetensi dasarnya, 3.1 menganalisis penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. 4.1 menyajikan hasil analisis berdasarkan data percobaan terkait penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik larutan. Adapun indikator pengetahuannya, 3.1.1 menjelaskan pengertian dari peristiwa osmotik, 3.1.2 menjelaskan definisi dari tekanan osmotik larutan non-elektrolit, 3.1.3 menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap tekanan osmotik larutan non-elektrolit, 3.1.4 menentukan rumusan tekanan osmotik larutan non-elektrolit, 3.1.5 menyebutkan contoh peristiwa osmotik di kehidupan sehari-hari. Adapun indikator keterampilannya, 4.1.1 mengamati animasi bejana U terkait peristiwa osmotik, 4.1.2 mengidentifikasi animasi bejana U terkait peristiwa osmotik, 4.1.3 menyimpulkan pengertian peristiwa dan tekanan osmotik, 4.1.4 mengamati tabel data hasil percobaan tekanan osmotik larutan non-elektrolit, 4.1.5 membandingkan tekanan osmotik larutan elektrolit larutan glukosa 1 molar dan glukosa 2 molar pada tabel data hasil percobaan tekanan osmotik larutan non-elektrolit. 4.1.6 menyimpulkan pengaruh konsentrasi terhadap tekanan osmotik larutan non-elektrolit berdasarkan tabel data hasil percobaan tekanan osmotik larutan non-elektrolit. 4.1.7 menuliskan persamaan rumus yang sesuai untuk tekanan osmotik larutan non-elektrolit. 4.1.8 mengerjakan latihan soal terkait tekanan osmotik larutan non-elektrolit menggunakan persamaan rumus yang telah dituliskan. 4.1.9 mengemukakan contoh yang berhubungan dengan tekanan osmotik larutan. Seperti yang telah kita ketahui, sifat koligatif larutan terdiri dari 4 sifat, yaitu penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan juga tekanan osmotik larutan. Di sini kita akan memfokuskan pada pembahasan tekanan osmotik larutan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar peserta didik mampu menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, yaitu tekanan osmotik larutan non-elektrolit. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai. Sebelum kita memasuki materi tekanan osmotik larutan non-elektrolit, kita bahas kembali apa itu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini dikarenakan zat penyusun larutan non-elektrolit itu tidak terurai menjadi ion-ion ketika dilarutkan dalam air. Akibatnya, tidak ada muatan listrik yang bebas bergerak dalam larutan ini untuk menghantarkan arus listrik. Untuk menjawab apa itu osmotik, perhatikan gambar animasi berikut. Pada gambar kiri, kondisi awal larutan gula, dan juga air memiliki ketinggian yang sama. Kemudian, setelah terjadi osmotik, pada gambar kanan, ketinggian larutan gula lebih tinggi daripada ketinggian air. Kita perhatikan bahwa tabung tersebut memiliki membran yang dinamakan dengan membran semi-permeable. Perhatikan gambar submikroskopik peristiwa osmotik.
Ilustrasi yang berwarna orange itu merupakan ilustrasi glukosa atau zat terlarut. Ilustrasi yang bundar yang berwarna biru merupakan ilustrasi dari air atau zat pelarutnya. Keduanya dibatasi oleh membran semi-permeabel. Nah, membran semi-permeabel ini dapat dilewati oleh molekul pelarut tetapi menahan molekul zat terlarut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa osmotik adalah peristiwa perembesan atau perpindahan molekul pelarut atau dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi-permeabel. Jadi, tekanan osmotik larutan adalah ukuran kecenderungan air atau pelarut untuk berpindah dari daerah dengan konsentrasi pelarut lebih rendah ke daerah dengan konsentrasi pelarut lebih tinggi melalui membran semi-permeabel. Lalu, apabila kita memberikan tekanan osmotik yang sama besarnya dengan peristiwa osmotik, maka kondisi akhir akan kembali seperti kondisi awal, yaitu dapat dilihat pada animasi berikut. Selanjutnya, perhatikan data percobaan di bawah ini. Ada 3 jenis larutan, yaitu sukrosa, urea, glukosa, namun konsentrasinya divariasikan. Ada yang konsentrasinya 1 molar dan 2 molar, dengan suhu yang sama-sama 25 derajat Celcius. Perhatikan tekanan osmotik dari larutan-larutan tersebut. Berdasarkan tabel tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, bandingkanlah tekanan osmotik larutan non-elektrolit larutan glukosa 1 molar dengan glukosa 2 molar dan hubungkan dengan konsentrasinya. Yang kedua, bandingkanlah tekanan osmotik larutan non-elektrolit larutan sukrosa 1 molar dan urea 1 molar serta hubungkan dengan konsentrasinya. Yang ketiga, simpulkanlah hubungan tekanan osmotik larutan non-elektrolit dengan konsentrasi larutan berdasarkan tabel data hasil pengamatan tersebut. Jawabannya, yang pertama, tekanan osmotik larutan non-elektrolit glukosa 2 molar lebih besar 2 kali lipat dibanding glukosa 1 molar. Yang kedua, keduanya memiliki tekanan osmotik larutan non-elektrolit yang sama, artinya tidak dipengaruhi oleh jenis zat. Maka tekanan osmotik larutan non-elektrolit termasuk sifat koligatif. Yang ketiga, artinya semakin besar konsentrasi, maka semakin besar pula tekanan osmotik larutan non-elektrolitnya, atau berbanding lurus. Selanjutnya yaitu hubungan tekanan osmotik larutan non-elektrolit dengan konsentrasi larutan. Menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan non-elektrolit yaitu larutan-larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang sama dengan persamaan gas ideal, yaitu sebagai berikut. Pi dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Kemudian kita dapat membagi N atau mol ini dengan volume menjadi Pi sama dengan N per V dikali R dikali T. Maka Pi sama dengan M dikali R dikali T. Dengan keterangan Pi di sini merupakan tekanan osmotik larutan non-elektrolit, M merupakan konsentrasi larutan, kemudian ada tetapan gas ideal 0,082 liter atm per mol Kelvin, kemudian ada juga suhu dengan satuan Kelvin. Selanjutnya yaitu contoh soal tekanan osmotik larutan non-elektrolit. Soalnya, hitunglah tekanan osmotik larutan non-elektrolit larutan glukosa C6H12O6 0,02 molar pada suhu 25 derajat Celcius. Penyelesaiannya diketahui M-nya sama dengan 0,02 molar, kemudian suhunya sama dengan 25 derajat Celcius,
Kita konversi ke dalam satuan Kelvin menjadi 298 Kelvin. Kemudian R atau tetapannya 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Kemudian ditanyanya tekanan osmotik atau dilambangkan dengan P. Jawabnya dengan rumus P sama dengan M dikali R dikali T. Kita masukkan data-data yang telah kita ketahui. Didapatkan hasil P sama dengan 0,48872 atm. Jadi tekanan osmotik larutan non-elektrolitnya adalah 0,48872 atm. Oke, selanjutnya ke osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa contoh aplikasi osmotik, yaitu dapat kita lihat pada sel darah merah. Di gambar kiri itu ada darah yang hipertonik, yang tengah isotonik, dan yang kanan adalah hipotonik. Hipertonik itu di mana darah itu tekanan osmotiknya terlalu besar sehingga sel darah akan mengerut. Kemudian isotonik ini adalah tekanan osmotik yang sesuai atau sesuai dengan tekanan darah kita. Jadi sel darahnya itu adalah yang paling ideal, adalah pada tekanan isotonik. Kemudian hipotonik ini adalah tekanan osmotik di dalam darah yang terlalu kecil sehingga sel akan mengembang dan juga pecah atau disebut plasmolisis. Contoh fenomena tekanan osmotik larutan dalam kehidupan sehari-hari yang lain yaitu ada cairan infus pasien dan juga penyerapan air oleh akar tanaman. Kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu tekanan osmotik larutan adalah ukuran kecenderungan air atau pelarut untuk berpindah dari daerah dengan konsentrasi pelarut yang rendah ke daerah dengan konsentrasi lebih tinggi melalui membran semi permeabel. Rumus dari tekanan osmotik yaitu konsentrasi dikali R yaitu tetapan dan dikali dengan suhu. Dirumuskan sebagai P sama dengan M dikali R dikali T. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint untuk membuat pelajaran mengenai sifat koligatif larutan, yaitu tekanan osmotik larutan. Adapun beberapa kelebihan menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, dapat membantu dalam menyampaikan materi. Jadi, PPT membantu kita dalam menyajikan materi pelajaran dengan cara yang sistematis dan mudah dipahami siswa. Materi disajikan dalam bentuk pokok-pokok pikiran yang disusun secara rapi dan dapat dibaca serta diingat dengan mudah. Yang kedua, variasi dan interaksinya. PPT dapat membuat presentasi lebih menarik dengan menggunakan animasi, gambar, dan warna. Hal ini dapat meningkatkan konsentrasi siswa dan membuat mereka lebih aktif dalam proses belajar. Yang ketiga, mudah digunakan dan didapat secara berkali-kali. Artinya, PPT yang dibuat dapat digunakan berulang kali tanpa ada limit dan juga dapat diakses secara gratis. Yang keempat, meningkatkan fokus dan perhatian siswa. PPT memiliki daya tarik yang kuat untuk menggugah perhatian siswa. Materi disajikan dalam bentuk animasi yang dapat membius perhatian siswa dan dapat meningkatkan konsentrasi mereka. Yang kelima, membantu dalam pembuatan slide presentasi. PPT memiliki berbagai menu dan fitur yang memungkinkan pengajar membuat slide presentasi yang baik dan menarik. Hal ini memudahkan pengajar dalam mengajar dan meningkatkan kualitas presentasi. Yang keenam, meningkatkan kemudahan pembuatan video pembelajaran. PPT versi terbaru memungkinkan pengajar membuat video slideshow dengan narasi suara dan video secara langsung. Hal ini sangat membantu dalam pengembangan video pembelajaran yang interaktif. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan interaktif. PPT dapat digunakan untuk membuat slide interaktif yang memungkinkan siswa berpartisipasi secara aktif
dalam proses belajar. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan visualisasi. Jadi PPT memungkinkan pengajar dalam menyajikan informasi secara visual yang mudah dipahami siswa. Hal ini meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi dengan lebih efektif. Jadi, dengan demikian, PPT dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi. Sekian video presentasi yang saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.